Saya yang begitu lemah, saya yang begitu terbatas, saya yang sedikit manfaatnya, saya yang berharap kebaikan-kebaikan saya. Tapi saya dengan segala keterbatasan saya, begitu berkeinginan untuk menyerahkan seluruh kebaikan saya buat Engkau ya Allah. Mana mungkin Engkau tidak ingin serahkan kebaikan-kebaikan Engkau kepadaku, padahal Engkau maha kaya, tidak butuh aku, menggantikan menghapuskan kebaikan. Ini saya Nawawi Al-Bantani sebelum dia kutip munajatnya beliau, disebutkan dulu sekilas biografinya. Dia punya kunyah Abu Bakar, nama aslinya Babarin Dalab bin Juhdar, kemudian masyhur Ash-Shibli. Gitu. Dia lahir besar di Baghdad, berkawan dekat, bersahabat dengan Imam Junaid dan ulama yang ada di masa itu. Dalam fikih mazhab beliau Maliki, berarti beda dengan kita yang umumnya mazhabnya Syafi'i dalam beberapa poin ya. Kemudian umur beliau 87 tahun. Beliau meninggal di tahun 334. Kuburannya ada di Baghdad. Nah, qala fi munajatihi. Beliau itu Bapak-bapak yang saya hormati, salah satu munajatnya beliau ungkapkan begini. Ilahi inni uhibbu an ahibalaka jami'a hasanati ma'a fakri ay ihtiyaji lil hasanat wa dha'fi ay ajzi an iksaril ibadat. Fakaifa la tuhibbu sayyidi antahibali jami'a sayyiati ma'aghinaka maulaya an. Ini Bapak Bahrin, munajat beliau cuma pakai bahasa sana ya Pak, karena memang orang sana gitu ya. Kalau kita terjemahkan apa? Beliau dalam munajatnya, ada munajat ada doa ya Pak, mirip-mirip saja sih sebenarnya ya. Cuma biasanya munajat itu latar belakangnya diceritain dulu. Ya Allah, hamba yang fakir, hamba yang banyak dosa, berilah hamba ampunanmu, berilah hamba maafmu gitu. Nah, itu munajat. Kalau doa biasanya ya Allah ampuni saya, beri rahmat kepada saya, itu biasa kita. Tapi esensinya sama. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat menyukai, aku berikan seluruh kebaikanku, padahal aku pun sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, dalam keadaan lemahnya aku dari memperbanyak ibadah, dalam keadaan butuh kepada berbagai kebaikan, dalam keadaan kemampuan ibadah yang sangat terbatas. Tapi Al-Imam Ash-Shibli ini, dia ingin sekali memberikan seluruh kebaikannya buat Allah Subhanahu. Kemudian fakaifa la tuhibbu sayyidi, maka bagaimana mungkin kau tidak suka wahai sayyidi ya. Orang kalau kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut sayyidi, ilahi, rabbi, rabbana, Allahumma, ya memang budaknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, udah pantas-pantas. Bagaimana mungkin kau tidak ingin engkau berikan kepadaku seluruh kebutuhan, seluruh keburukanku, serta kayanya engkau ya Tuanku yang tidak butuh. Kesimpulannya gini Pak, Imam Shibli ini salah satu munajatnya, seluruh kebaikannya ingin dia berikan total semuanya ke Allah, padahal dia sangat butuh. Dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dia pun tidak banyak melakukan ibadah karena keterbatasan kekuatan. Maka dalam keadaan seperti itu, dia mengajukan kalimat pertanyaan, tapi pertanyaan ini bukan butuh jawaban, tapi pengukur. Bagaimana mungkin engkau ya Allah yang maha kaya, yang tidak butuh apapun, yang mau memberikan seluruh keburukan-keburukanku. Ya, yang begitu fakir sangat butuh terhadap kebaikan-kebaikan dia yang begitu terbatas ibadah taatnya kepada Allah, ingin memberikan seluruh kebaikannya buat Allah. Bagaimana mungkin Allah yang gak butuh dia tidak ingin memberikan keburukan-keburukannya kebaikan. Ini namanya engkau tidak
Engkau maha kaya, engkau tidak butuh hamba, alam semesta engkau tidak butuhkan. Bagaimana mungkin engkau tidak ingin memberikan keburukan-keburukan aku agar kemudian diganti? Kan doanya orang cerdas ya Pak. Gak langsung minta ya Allah ampuni saya, enggak. Tapi disampaikan dulu, dia ungkapkan dulu ungkapan dia. Saya yang begitu lemah, saya yang begitu terbatas, saya yang sedikit manfaatnya, saya yang berharap kebaikan-kebaikan saya. Tapi saya dengan segala keterbatasan saya, begitu berkeinginan untuk menyerahkan seluruh kebaikan saya buat engkau ya Allah. Mana mungkin engkau tidak ingin serahkan kebaikan-kebaikan engkau kepadaku, padahal engkau maha kaya, tidak butuh aku, menggantikan, menghapuskan kebaikan. Ini keren Pak. Jadi bukan sebab yang namanya fi'il doa sama fi'il amr itu sama-sama. Jadi muatannya muatan amr. Cuman masa iya sih dari bawahan ke atasan kalimatnya nyuruh. Amr itu kan tadi kata kerja perintah ya Pak. Masa iya dari bawahan nyuruh atasan? Biasanya kalimatnya kalau dari bawah ke atas itu permohonan. Kan begitu. Lain halnya atasan ke bawahan. Perintah, nyuruh. Pantes. Karena memang posisinya nyuruh bawahannya. Pantes banget. Nah, kalau sama manusia aja ada etika yang begitu rupa dijaga. Apalagi ketika orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya giliran permintaan kepada Allah disebutnya bukan fi'il amr tapi fi'il kata kerja menunjukkan permintaan. Imam Syibli ini ketika dia mau bilang begini bisa Pak. Ya Allah gantilah keburukan-keburukan saya dengan kebaikan-kebaikan bisa. Tapi beliau tidak ungkapkan seperti ya Allah dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan hamba, ketidakberdayaan hamba, hamba yang punya kebaikan sangat berkeinginan menyerahkan seluruh kebaikan-kebaikan hamba kepada engkau. Sedangkan engkau ya Allah yang maha kaya, tidak butuh saya, tidak butuh apapun. Pasti sangat berkeinginan juga untuk balas dan saya dengan kebaikan. Artinya minta diapain tuh? Baik. Keburukannya dihapus, ganti dengan kebaikan. Tapi narasikan seperti itu. Saya cermatin Nur itu Allah yarham, semoga Allah rahmat barzah. Itu enggak begitu kalau minta Allahumma gfirli wali walidayya, enggak begitu. Allahumma as'aluka ya Allah, aku mohon kepada engkau agar engkau ampun dosaku. Padahal kan Allahumma gfir zunubi, Allahumma gfirli zunubi kan sama ya Pak. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Tapi karena begitu terus akhirnya saya tanya orang dekat, Kiai, ini as'aluka ya, langsung Allahumma gfirli zunubi. Kalau Allahumma gfirli zunubi, kayak merentah katanya. Maka jadi awali dengan, ya Allah aku mohon kepada engkau, agar engkau ampun aku. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang kita ambil yang bisa ditangkap. Ya Allah ampunilah saya, dengan ya Allah aku mohon kepada engkau agar engkau ampuni dosa saya. Dengerannya, kesannya, disantun yang mana tuh? Contoh yang pertama apa contoh yang kedua? Nah, contoh yang kedua. Itu yang diungkapkan Imam Asyibli hadirin ya. Jadi Allah yarham. Saya dapat juga tuh pelajaran waktu jadi wali santri di sana gitu. Karena setiap bulan itu ada pengajian untuk wali santri hadirin. Meskipun ngajinya sebulan sekali gitu. Saya dengar beliau kalau lagi berdoa ya tadi kalimatnya bukan serta-merta langsung ya Allah ampuni saya. Akan tetapi ya Allah hamba minta kepada engkau agar engkau ampuni. Kesannya memang lebih santun redaksi yang saya mohon kepada engkau, kata hamba minta kepada engkau.